kebaikan Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita pagi hari ini, mari kita minta pertolongan Tuhan lewat doa kita. Bapa di surga, Tuhan yang kami panggil dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik atas kami. Setiap detik Kau tidak pernah meninggalkan kami. Karenanya kami ada pagi hari ini Tuhan di bait kudus-Mu. Kami siap Bapa untuk dijamah oleh kuasa daripada Roh-Mu. Kami siap mendengar akan setiap kata-kata-Mu. Kami rindu menyembah Engkau Raja di atas segala Raja. Sebab hanya Engkau yang layak disembah. Sebab hanya Engkau yang layak dipuji. Karenanya Tuhan, puaskan setiap kerinduan kami pagi hari ini. Tuhan tutup bungkus setiap kami dengan kuat-kuasa Roh-Mu yang kudus. Biar di segala tempat ini Bapa, Roh Kudus berkarya dan bekerja. Kami tolak kuasa lain Bapa. Kami tidak mengizinkan mereka Tuhan mengambil alih ibadah kami. Kami hanya izinkan Tuhan Roh-Mu yang mengambil alih ibadah kami pagi hari ini. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Berkati Bapa, dan kami menyerahkan ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Biarlah semuanya benar-benar di bawah otoritas Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Mari kita bersorak bagi Tuhan pagi hari ini. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Yang siap menerima berkat Tuhan, berikan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku.
percaya kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Amin. Yes, amin. Haleluya. Mari kita bersama kembali bagi Tuhan kita. Hallelujah.
kasih Tuhan untuk sukacita yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Haleluya Yesus. Kau akan jadikan setiap kami lebih dari seorang pemana. Karenanya kami hanya ingin menyembah Engkau Bapa. Sebagai rasa syukur kami pagi hari ini. Persiapkan yang terbaik bagi Tuhan saudara. Sembah Dia sungguh-sungguh dari dalam hati. Jangan hanya sekedar rutinitas kau berada di tempat ini, tapi bersiapkan hatimu yang terbaik. Tuhan mencari seorang penyembah yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Di luar Dia tidak bisa kita berbuat apa-apa. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkaulah penyelamat. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu.
kami. Sentuh setiap hati kami. Dalam kelemahan kami, Engkau mau menjadi kekuatan kami. Di luar Engkau tak bisa berbuat apa-apa. Ya puaskan kami Tuhan. Kami perlu Engkau Yesus. Kami perlu Engkau Yesus. Ya Rabbi sekarang. Terima kasih Tuhan. Amin. Tiada habisnya kami selalu kagum-kagum akan Engkau. Segala hormat hanya bagi-Mu, katakan ku kagum hormat akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, kami mau bersama-sama untuk menaikkan doa syafaat. Mari saudara-saudara, saat ini kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Engkau sungguh baik bagi bangsa kami Indonesia yang dimana kami tinggal Tuhan. Saat ini juga Tuhan, kami Tuhan memberkati bangsa kami Indonesia. Berkati juga Tuhan Presiden yang akan, yang baru Tuhan. Kami percaya Engkau yang telah menunjuk dia Tuhan. Engkau juga Tuhan yang memberikan dia kekuatan untuk memimpin bangsa kami. Berkati Tuhan para wakilnya, para menteri, DPR dan para bawahannya Tuhan. Nanti Tuhan kami percaya Engkau akan memberikan Tuhan hikmat-Mu kepada para pemimpin kami Tuhan. Berikan Tuhan sifat Tuhan kejujuran Tuhan bagi mereka. Dan Tuhan kami percaya Engkau akan memberikan juga sifat yang jauh dari korupsi Tuhan. Kami Tuhan serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Biarlah belas kasihan-Mu Tuhan mengalir bagi para pemimpin kami. Begitu juga Tuhan pada pemerintahan Jokowi ini Tuhan yang akan Tuhan berhenti Tuhan. Kami percaya biarlah Tuhan kasih karunia-Mu mengalir bagi pemerintahan di masa Pak Jokowi ini Tuhan. Begitu juga Tuhan kami tolak Tuhan perpecahan teroris Tuhan di negara kami. Kami percaya, kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu dan jauhkan dari mara bahaya malapetaka bagi bangsa ini Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah kemuliaan bagi nama-Mu ada terjadi di bangsa kami. Amin. Saat ini juga mari saudara-saudara kita berdoa buat gereja kita. Angkat suara saudara-saudara untuk menaikkan doa ini bersama-sama.
Tuhan Yesus, kami berdoa untuk gereja kami Tuhan. Kami bersyukur gereja kami Tuhan, Engkau telah memberikan Tuhan pembangunan yang telah selesai Tuhan. Dan kami bersyukur juga Tuhan, Engkau telah memberkati gereja kami. Biarlah Tuhan kami Tuhan memohon kepadamu, biarlah Tuhan jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang ada semakin Tuhan cinta Engkau, semakin Tuhan merasakan kasih-Mu yang luar biasa bagi mereka Tuhan. Begitu juga bangku-bangku yang kosong Tuhan, kami bawakan dalam tangan Tuhan. Kami panggil Tuhan jiwa-jiwa yang datang ke tempat ini. Kami percaya Tuhan gereja ini akan penuh. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau akan mengirimkan jiwa-jiwa yang untuk dimenangkan demi kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan, biarlah Tuhan gereja ini semakin Tuhan maju. Dan kami percaya Tuhan segala program-program yang ada Tuhan, Tuhan Yesus kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dan kami Tuhan percaya juga Tuhan, segala apa yang kami butuhkan di gereja ini Kau cukupkan Tuhan segala sesuatu ya Tuhan. Dan gereja ini akan berkelimpahan dan tidak kekurangan Tuhan. Kami dengan iman kami Tuhan, kami percaya gereja ini Tuhan akan semakin Tuhan, semakin berkembang Tuhan. Begitu juga Tuhan Yesus, kami serahkan hamba-Mu Tuhan, Ibu Gembala dan Bapak Gembala Tuhan, yang telah Tuhan mereka Tuhan memberikan hatinya untuk jemaat-Mu Tuhan melayani di tempat ini. Amin Tuhan. Berkati mereka Tuhan, apapun masalah mereka yang mereka hadapi, kami percaya Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang memberikan jawaban yang ada. Amin dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan gembala kami dan Bapak Gembala kami, berikan mereka kesehatan, kekuatan Tuhan, untuk Tuhan dapat melayani Bapak. Amin. Kami percaya Tuhan berkati keluarganya, dan kami serahkan mereka dalam tangan-Mu. Biarlah belas kasihan mengalir bagi keluarga hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu kesehatan, kekuatan bagi Bapak dan Ibu Gembala di tempat ini. Banyak yang kami bawakan dalam tangan-Mu, tapi hanya Engkau jawaban dalam kehidupan mereka Tuhan. Begitu juga Tuhan, kami berdoa, mari bersama-sama kita berdoa buat para jemaat di tempat ini. Tuhan Yesus, biarlah kasih Tuhan mengalir bagi jemaat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, segala keperluan apapun yang dibutuhkan jemaat di tempat ini, kami serahkan dalam tangan-Mu. Rumah tangga yang ada, rumah tangga yang pecah, Kau pulihkan Tuhan. Kami percaya Tuhan, anak-anak yang sekolah, segala keperluan yang ada, kami serahkan dalam tangan-Mu. Pergumulan Tuhan, anak yang akan menikah, kami serahkan dalam tangan-Mu. Yang sakit Kau sembuhkan Tuhan. Terima kasih, amin. Yang terbeban berat Kau lepaskan Tuhan. Kami percaya Tuhan, jemaat-jemaat-Mu Tuhan akan merasakan Tuhan kasih-Mu yang luar biasa. Amin. Dan kami tidak pernah Tuhan meninggalkan Engkau sedetik pun Tuhan. Berikan hati kepada mereka ketulusan untuk melayani Engkau Tuhan. Amin. Kami percaya Bapa, kasih-Mu yang begitu luar biasa bagi jemaat di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua ini Tuhan kami serahkan doa-doa kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau saja Tuhan yang beracara bagi kehidupan kami di setiap langkah kami. Apapun segala pergumulan yang ada, kami percaya Tuhan, bersama dengan Engkau Tuhan, kami mengandalkan Engkau Tuhan. Semua Tuhan ada terobosan. Amin. Indah pada waktunya Tuhan, waktu yang tepat bagi-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Masia, Bapa Yahweh yang kami sembah. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Tuhan adalah
sejak dari kandungan kami sudah ditetapkan menjadi pemenang. Yes, kami bisa terbang tinggi karena roh Tuhan ada pada kami. Firman-Mu adalah roh yang hidup. Kami tolak segala kuasa yang ingin mengganggu pikiran dan hati kami. Jamah supaya semua konsentrasi mendengar firman. Dan apapun yang menjadi masalah kami hari ini, mereka menerima jawaban pertolongan, berkat mujizat jalan keluar dari Tuhan. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk semuanya. Tentang kiat menjadi pemenang kehidupan. Ya. Orang Kristen ini, gak usah pun Kristen, seharusnya manusia itu ditentukan untuk jadi pemenang. Ya. Ada lima ajaran yang ditetapkan dari pusat sekarang, yang dikasih dalam pendidikan namanya BES 100. Di dalam BES 100 ini terdiri dari 5C. Apa? 5C. 5C atau 5C. 5C coba. 5C ya. Nah, nanti kalian akan tonton videonya, tapi nggak sekarang. Pas nanti Bapak Gembala bisa ya, Pak Gembala minggu depan tentang 5C yang ada sel telur itu Bapak. Ya. Jadi nanti Pak Gembala bagiannya kemarin Bapak Gembala puji Tuhan dengan dahsyat mengajar di Jambi dan Bengkulu. Ya, Jambi Bengkulu, Pak Gembala mengajarkan 5C. Kita jemaat GBI wajib mengetahui ini supaya kita tidak ketinggalan dan iman kita semakin dahsyat. Karena tadi kita harus menuju menjadi pemenang kehidupan. Coba dibuka 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. Ya, kita bisa baca sama-sama yang terang di depan ya. 1, 2 ya. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Terus 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. 26. Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ini firman buat saya banget dengan Bapak Gembala. Banyak orang pergi memberitakan Injil, bersemangat melayani ke sana kemari, tapi kemudian hidupnya hancur. Karena apa? Hidup ini adalah pertandingan. Berarti ada rival, adalah lawan. Siapa lawan kita? Setan, iblis, kuasa kegelapan, roh-roh jahat. Itu lawan kita. Meski tidak kelihatan, kadang dia menampakkan wujud, tapi dia sesuatu yang pasti menjadi lawan saudara. Jadi jangan berpikir, tenang aja, gue belajar kok, gue sekolah kok, gue punya uang kok, punya modal, punya orang tua yang kaya misalnya, punya perusahaan. Ada iblis yang bisa menghancurkan itu semua. Maka dibilang, Paulus nih yang menulis surat Korintus ini. Paulus mengatakan, hidup ini seperti hidup di dalam apa? Gelanggang pertandingan. Kembali ke 24 itu tadi. Kembali ke 24. Ya. Di gelanggang.
menceritakan tentang pelayanannya yang penuh dengan rintangan, masalah, dan pergumulan. Bahkan ia menyatakan bahwa memberitakan Injil adalah tugas dan kewajibannya. Bahkan ada kata-kata si Paulus ini gini. Celakalah aku bila aku tidak memberitakan Injil. Wah, ini luar biasa. Celaka, dia mengutuk dirinya. Nggak boleh sebenarnya mengutuk diri. Tapi dia saking yakinnya kepada penebusan Yesus Kristus, pengorbanan Yesus. Dia bertemu dengan Tuhan Yesus itu. Dia murid yang dipanggil Tuhan sesudah Yesus naik ke surga. Jadi dia bukan rasul yang ketemu langsung, tapi melalui panggilan. Dipanggil, dia dapat penglihatan, dia menjadi buta. Nah, sehingga apa? Dia persoalan hidupnya sangat lengkap. Rasul-rasul yang ketemu dengan Tuhan Yesus langsung bisa berbangga mengatakan, "Weh, kami ini rasul loh, ketemu langsung dengan Yesus. Kami diajari Yesus langsung, kami lihat mujizat langsung." Di pelayanan-pelayanan sehari-hari juga banyak yang seperti itu. Kalau di gereja-gereja besar pada umumnya bersaing para pekerja itu. Oh, aku tangan kanannya. Maaf dulu ketika kita dengar dulu di misalnya gereja Niko, gereja Pariaji, saya dekat, saya bisa masuk ke rumahnya Pariaji, rumahnya Niko, rumahnya Yakub Nahwai. Ini kan gereja-gereja pendeta-pendeta besar ya. Bangga orang karena bisa dekat dengan orang-orang terkenal. Nah, begitu juga di zamannya Paulus. Rasul-rasul yang benar-benar bersama Yesus seperti Petrus, Yakobus, Andreas, tentu mereka lebih merasa keren ya, lebih merasa hebat, lebih merasa diterima jemaat-jemaat waktu itu, lebih dipercaya. Pasti itu. Nah, di samping itu pergumulan daripada Paulus, dia sebelumnya adalah pengikut Yahudi yang ultra ortodoks. Di mana pengikut Yahudi yang luar biasa ini, dia membunuhin semua pengikut Yesus. Jadi tidak mudah buat dia masuk ke Kristenan. Ditambah lagi Korintus ini di mana? Di Yunani. Korintus ini penyembah berhala yang luar biasa. Dan penduduk Yunani ini adalah orang-orang yang mengejar ilmu pengetahuan. Jadi sumber-sumber pengetahuan, kecerdasan dunia. Kalau sekarang di dunia ini yang dianggap tempat sekolah yang terhebat di mana? Amerika terkenal, atau di London itu Oxford. Kalau di Amerika ada sekolah terkenal, dan kalau dibilang mau jadi menteri harus sekolah dari sana. Biasanya apa namanya kalau ini Harvard ya, Harvard sama ada beberapa. Nah, seperti itulah. Kira-kira gudang-gudang pengetahuan, penelitian, teknologi itu di zaman waktu itu adalah di Yunani, di Korintus ini. Jadi tidak mudah dia. Di sana gudangnya orang cerdas, tapi penyembah berhala luar biasa. Bayangkan mereka bisa membuktikan dengan ilmu mereka bahwa Tuhan tidak ada. Maka mereka menyembah banyak patung-patung. Kira-kira sekarang ini kalau kita diutus memberitakan Injil ke sekarang, misalnya di inilah contoh ya, ke negara-negara yang paling sulit adalah sekarang ini negara-negara Islam ya. Misalnya Islam yang pakai ketat sekarang ini Qatar. Berani gak kamu? Di sana Qatar itu orang terkaya di dunia sekarang di Qatar. Penghasilan mereka tinggi. Terkaya di dunia adalah Qatar, dan mereka cerdas-cerdas. Diutus kamu memberitakan Injil, kira-kira ditentang apa enggak? Ancamannya apa? Mati. Kalau langsung ditembak mati masih enak. Disiksa. Di penjara, disiksa. Ya gitu-gitu kehidupannya. Itulah kira-kira supaya saudara bisa membayangkan apa yang dialami oleh Paulus. Amin. Dikatakan tadi
memberitakan Injil adalah tugas dan kewajiban Paulus. Tetapi penuh dengan tantangan. Rasul Paulus menggambarkan kehidupan pelayanan pemberitaan Injil sebagai suatu gelanggang pertandingan. Dan ia harus tetap berfokus pada tujuannya. Apa saja yang harus dilakukan ketika kita mau hidup berfokus pada tujuan hidup. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tahu, makanya saya malas kalau nonton terlalu banyak televisi, banyak iklan. Apalagi film-film seri, yang menggambarkan anak orang kaya, pacaran sama anak orang seperti ini, terus dipertunjukkan, tinggal naik mobil, ada sekretaris, ada ini. Tahu-tahu di film kan tinggal gitu, gak pakai modal, cuman mikir doang kan, menghayal. Tapi kebanyakan manusia tergoda pikirannya untuk hidup seperti itu, benar nggak? Kalau kalian nonton sinetron, tergoda nggak? Aduh enak banget ya, udah cantik, kaya, pinter lagi. Aduh rumahnya bagus banget. Gue kepengen seperti, jujur saya juga waktu nonton sinetron dulu seperti itu. Pantes Tuhan itu menegur saya dan saya tobat. Tidak mau nonton sinetron karena lebih merusak otak. Iya, betul, Bu. Merusak otak kita. Akhirnya Pak, kita kebanyakan duduk nonton, penyakit pun datang. Nggak ada yang kita kerjakan, berhayal dan berhayal. Apa yang datang? Jadi jangan mau tertipu, jangan nonton sinetron. Sekarang kita tidak mau pun muncul di layar. Kalau ada teman-teman kita yang suka nonton film drakor, film Cina, kita hubungin. Kita pun dikirimin itu. Bukan dari teman kita yang ngirimin, muncullah di halaman kita. Itu saya kemarin-kemarin ini dikirimin, saya coba lihat. Itu cerita kaya, CEO, selalu begitu ceritanya dari Cina ini. Kemarin entah kenapa, kepencet saya, semua film tentang CEO. CEO itu maksudnya pemilik, presiden, direktur dari suatu perusahaan besar, raksasa. Tiba-tiba ketemu nanti dengan orang yang cantik, miskin, tiba-tiba diangkat. Hayalan orang, gimana nggak terpesona anak-anak muda karena kepengen seperti itu. Tapi saya beritahu saudara, itu tidak akan membuatmu bisa jadi seperti yang di film. Ini bohong, ini film. Itu hanya untuk tipu-tipu, senang sementara. Akhirnya si miskin ini, anak sudah dijual jadi pembantu, ditampung sama tukang sampah. Tiba-tiba kerja jadi cleaning service di kantor mamanya. Tahu-tahu jadilah dia sekarang jadi anaknya. Enak banget ya, sekarang jadi anak orang kaya dia ya. Bohong itu, berapa banyak yang ada di dunia ini seperti itu. Jangan ya, ingat, itulah cara iblis, salah satu senjata iblis untuk menyerang kita, supaya kita hanya duduk berhayal dan malas, tidak menghasilkan apa-apa, tetap di garis kemiskinan. Itu Paulus menghadapi peperangan yang luar biasa. Banyak orang Kristen yang waktu itu, tentu biasanya yang tertarik menerima mujizat adalah orang-orang bermasalah. Berarti jemaat yang digembalakan sama Paulus ini yang full masalah. Kalau masalah kecil dia masih bisa. Masalah berat sama seperti yang dialami gereja ini pada awalnya. Semua yang datang di sini gak ada yang gak perlu masalah. Masalahnya semua berat waktu itu, ya, saudaraku. Lalu apa saja yang harus kita lakukan? Yaitu untuk fokus kepada Tuhan. Kita tidak boleh fokus kepada masalah kita. Kita tidak boleh fokus kepada apa yang diiklankan oleh film atau iklan-iklan produk. Saya kadang kan melihat, rumah di BSD harganya cuma 5 miliar. Ada kolam renang, ada ini, bagus banget ya. Apa jadinya? Saya jadi nggak berterima kasih dengan rumah saya. Padahal orang banyak yang bilang, hebat banget ya Ibu Deborah ya, rumah bisa di Pondok Indah ya. Orang bilang begitu. Dulu juga saya, ketika saya masih ngontrak saudara, saya
berarti dari sini ke sini. Dari sini ke sini. 1, jadi pintu tambah setengah meter. Ke belakang 6 meter. Cuma segitu. Dibangun 3 tingkat. Saya bilang, Tuhan, daripada ngontrak rumah segitu besar pun enggak apa-apa. Tapi gara-gara saya ngelihat rumah iklan 10M, 5M, kita nggak mikir 5M, 10M-nya. Yang kita lihat adalah aduh nikmatnya, punya kolam renang, punya ini, punya tempat nge-gym, tempat itu. Oh, ada lagi kayak rumah artis, ada salonnya khusus, ada nge-gymnya khusus, ada untuk anjingnya khusus, ada salon anjingnya khusus. Itu saya lihat itu. Jadi kita nggak bersyukur. Padahal rumah saya, kata orang, aduh di generasi saya nih, nggak ada loh yang rumahnya di Jakarta Selatan seumur saya dari kampung saya. Hanya saya. Tapi saya jadi nggak berterima kasih tuh. Saya mulai merasa, aduh Tuhan, kasih kayak rumah yang lebih besar Tuhan. Saya hayal lah, coba Tuhan kasih. Aduh, tapi kalau ke Bogor, kejauhan, gimana saya mau bayar? Kalau ke Priok, saya nggak sanggup di Priok. Aduh Tuhan, tolonglah. Sampai saya mendengar firman itu, saya bersyukur. Jujur ya, tiap hari mulut saya sebenarnya mengatakan terima kasih untuk air. Air di rumah saya bening, dingin kayak air pegunungan. Orang datang ke rumah saya, aduh enak ya rumah ibu ya, sejuk ya. Ya jelas ada AC-nya. Ya saya kalau pergi ke rumah orang, ini kayak banjir sungai terus. Di rumah saya orang datang nyaman karena ada AC-nya. Ya, ini contoh ya. Nah, fokusmu kepada siapa? Saya mau beritahu. Kalau diumumkan pertandingan di Korintus ini, di Yunani, di sanalah awalnya ada apa? Olimpiade. Jadi kehidupan orang Yunani waktu itu ada namanya perlombaan yang diselenggarakan namanya Isthmian Games. Apa? Inilah cikal bakal dari Olimpiade Isthmian. Nah, yang diperlombakan di sana yang pertama adalah lari maraton, lari cepat. Saya ini dulu bekas pelari di BAM. Ya, saya bisa mengelilingi Gelora Senayan dulu. Mengelilingi itu bukan sekali, 6 kali. Itu latihannya. Untuk mendapatkan saya bisa ikut Porbang, ya, pekan olahraga di BAM. Jadi saya ini bekas. Jadi saya hamil 7 bulan, 8 bulan. Masih kalah cepat suami saya jalan kaki dengan saya. Saya pun cepat jalannya. Saya udah terlatih. Karena saya dilatih jantungnya. Ya, dan kakinya ini kalau salah jalan bisa keseleo juga. Sakit. Uratnya bisa kepelintir. Nah, olahraga yang dipertandingkan di Isthmian ini, pertama dulu adalah jalan kaki, maraton, atau jalan cepat. Tahu hadiahnya apa? Itu 1 kali 2 tahun atau 1 kali 3 tahun. Hadiahnya adalah naik ke podium, dimahkotai. Mahkotanya itu dari pohon palem atau apa. Berarti itu apa? Layu. Paling lama kurasa ya taruhlah kalau hebat dia sebulan ya. Tapi persiapan daripada orang untuk latihan ini berapa lama? Mereka rela 1 tahun latihan terus. Jadi kami dulu 2 kali seminggu kami harus latihan. Sabtu Minggu itu kami latihan di Senayan, ngelilingi Senayan itu. Napas terus, nggak boleh ditinggal, dihitung, nggak bisa. Dan jalannya nggak bisa sebentar lari, sebentar jalan, nggak bisa. Harus monoton. Kalau kau pelari cepat, berjalan cepat, jadi aku kan berjalan cepat. Itu harus jalannya itu harus teratur, nggak boleh ganti-ganti gaya, monoton terus begitu. Pelari maraton juga begitu, harus langkahnya itu kayak terbang. Terus saya nggak ikut maraton. Gak kuat saya maraton, karena maraton bisa 8 sampai 10 kilo. Gak kuat. Jadi saya pelari cepat. Berapa kilo? Nah, berjalan cepat maksudnya. Berjalan cepat itu lebih santai saya rasa di jantung saya. Tapi itu luar biasa. Jangan dianggap enteng. Nah, 1 tahun orang mempersiapkan diri untuk ikut Isthmian. Ya, latihan
supaya bisa dapat pegawai negeri, kerja, hidup lebih bagus, bisa beli rumah. Itu bagus. Tapi itu fana. Kita akan tinggalkan. Saya punya rumah lah beberapa. Mati saya nggak akan saya bawa itu. Kalau saya nggak ditaruh di kubur pun nggak ada yang bisa ngubur saya. Orang karena takut kebawaan aja, makanya nanti saya dikubur kalau tiba waktunya. Iya nggak? Kita semua kan seperti itu. Akan kita tinggalkan. Kenapa kau harus mati-matian untuk mempertahankan hidup di dunia? Jadi fokusmu apa? Ada piala. Piala di dunia ini ada. Piala di sorga untuk hidup yang kekal ada. Mahkota kehidupan Yesus Kristus. Jangan main-main karena kehidupanmu ditentukan sekarang. Ya. Jangan kau lalai, tahu-tahu nanti kau udah ketinggalan banyak. Mau balik lagi menyesal. Ya kayak saya nih sekarang nih. Aduh, waktu muda. Tiap hari saya datang ke gereja ini. Sekarang saya udah nggak sanggup. Udah capek. Aduh, udah pengen tidur. Saya udah mulai berpikir, aduh siapa ya pengganti saya ya. Saya udah berpikir, tapi belum ada yang siap pengganti saya. Ya, saya pikir saya harus masih melayani bersama Pak Tambunan juga. Kalau kuliah tidur, capek, kelihatan lelahnya itu. Kami berdua ini hanya semangat. Tenaga mungkin tinggal 50%, 50% tenaga. Ibu Hilda bilang gitu. Karena udah pasti udah ngerasain. Iya kan? Iya, Bu. Iya. Jadi kita harus fokus hidup sebagai suatu gelanggang pertandingan. Dalam suatu gelanggang pertandingan, maka semua peserta turut berlari. Artinya tidak ada yang berdiam diri. Jika hidup adalah suatu pertandingan, maka kita harus tahu tujuan dari pertandingan itu kalau ingin memenangkan, ya. Kalau ingin memenangkan pertandingan. Dan pelari harus berlari begitu rupa agar dapat memperoleh hadiah apa yang perlu kita lakukan dalam pertandingan setiap hari. Nah, jadi kalau tahu kita bahwa oh iya ya gelanggang pertandingan, nggak usah lihat oh si A begini. Pokoknya tujuanmu bagaimana caranya engkau mencapai ke sana dengan cara yang benar ya. Upayakan. Jadi itulah mengapa saya bisa menjadi gembala. Tentu harus ada perbedaan, ada keunggulan saya. Pertama saya wanita. Di zaman saya ditentukan pendeta itu masih perang. Ada gereja yang bilang gak boleh wanita jadi gembala. Betul gak? Sampai sekarang masih ada itu. Puji Tuhan GBI menerima wanita jadi gembala. Tapi awal-awalnya wanita dianggap remeh sama pria. Suamiku juga menganggap remeh saya waktu itu ya. Berarti aku harus melihat tujuan. Tujuanku aku harus membawa banyak jiwa kepada Tuhan. Biar suamiku lihat. Biar pendeta-pendeta lain lihat. Ketika saya baru datang di sini, ada pendeta yang mengadu ke pusat tentang saya. Tapi saya nggak perlu bilang orang. Tapi mereka lihat, kau lebih layak jadi gembala daripada dia. Ada yang ngomong gitu loh. Jadi pertandingan. Ya. Apa yang saya lakukan? Saya 2 semalaman. Di sini dulu hampir tiap hari ibadah ya. Yang pertama mungkin Ibu Agustina sama Ibu Hilda masih sempat pakai kemah-kemah. Tiap hari ada ibadah. Puasa, doa ini, doa itu, penginjilan. Semua saya upayakan waktu itu. Ya. Jadi ada melatih diri. Ya, kemudian nomor 2 ya. Bagaimana kita bisa berfokus pada tujuan Tuhan. Hidup harus menguasai diri dalam segala hal. Ya. Kalau kita mau berfokus pada tujuan, maka kita perlu menguasai diri dalam segala hal. Maksudnya, menguasai pikiran, dengarkan baik-baik nih jemaat nih. Menguasai emosi, menguasai kehendak, menguasai
kewenangan setan jadinya, dibuahi setan ya. Nanti kamu jadi stres. Pokoknya seluruh aspek kehidupan kita perlu dikuasai dengan baik. Ada dua macam mahkota, yaitu mahkota yang fana. Mereka berlatih dengan luar biasa agar memperoleh hadiah yang fana. Zaman dulu yaitu tadi daun-daunan yang dibuat menjadi mahkota. Sekarang mungkin menjadi medali emas, tapi itu pun fana ya. Medali emas atau piala. Emas, saya pernah di awal saya mau mengusir setan, Tuhan mengatakan, itu emasmu, berlianmu semua bakar. Banyak saudara. Saya nggak suruh kalian bakar emas dan berlian ya. Makanya saya sampai sekarang tidak terlalu lagi begitu berharga itu barang-barang saya. Saya ini mungkin ada 4 set kali ya, emas, berlian, lengkap, gelang, ini semua itu saya buang, saya bakar. Saya berpikir tadinya juga, kalau saya bakar kan Tuhan pasti kasih lagi ganti. Karena barang-barang ini banyak isinya. Waktu membeli dari orang yang mungkin pakai kuasa kegelapan. Ya, jadi saya disuruh Tuhan saya buang. Itu kedua, mungkin dilihat Tuhan saya itu sombong dengan memakai. Saya sehari-hari pakai berlian, nggak terlalu merasa hebat. Dari saya masih gadis, disuruh Tuhan saya buang. Sampai sekarang nggak ada lagi. Kalau ada sisa, butuh duit, gadaikan. Itu aja untuk jadi tabungan. Untuk jadi tabungan aja. Nah, ini contoh ya, saya kasih tahu sama kalian. Suatu hari, kami nggak punya uang. Timbullah hatiku mencari kembali emas dan berlian yang sudah kubakar. Barangkali masih ada sisa. Mungkin masih ada. Jadi ingat, ini peperangan. Ya, peperangan. Kita udah buang, bisa kembali hati tertarik. Dosa pun demikian. Tadinya kita udah nggak mau lagi jual diri, tertarik kembali. Oh, tadinya aku nggak mau lagi bunuh diri, tertarik kembali. Oh, tadinya aku nggak mau lagi menipu, tertarik kembali. Maka itu disebut gelanggang pertandingan itu ada di pikiran. Kita harus tinggalkan. Nah, saya gali, puji Tuhan, tidak ketemu satu. Berarti emas berlian pun tidak tahan lama. Iya kan? Dia bisa mengalir. Kalau bahasa Batak bilang mangicir, ya. Bisa kemana-mana dia hilang. Dan puji Tuhan, untung nggak ada, untung nggak ketemu. Saya nyesal banget. Untung nggak ada ya Tuhan, terima kasih. Saya bilang itu sama Tuhan. Apa yang sudah saya putuskan harus putus. Tidak boleh lagi ada hubungan. Iblis itu akan menarik-narik kita kembali. Padahal Tuhan udah bilang, kenapa? Saya itu di gereja kadang iseng, lampu kayak gini kan. Saya pengen nguji-nguji berlian saya tuh. Saya gini-gini, pernah aku bikin gini ke pengkhotbah supaya, wah, pengkhotbah itu ngomong lagi. Saya tahu nih yang pakai berlian di sini. Saya berapa kali silau mata saya gara-gara berliannya. Benar-benar itu namanya Yuda Mailong dulu. Saya khotbah ini. Mas ke mata, saking ini ya casnya berlian saya itu asahan Austria, asahan Eropa. Jadi dijaminlah jago kilaunya. Waktu itu semua hilang, hancur, tidak ada. Artinya itu adalah sesuatu yang fana. Nah, yang kekal ini, nah itu tadi yang fana. Tunggu sebentar. Ya, medali emas atau piala itu termasuk yang fana, walaupun sudah diganti dari daun-daunan. Tapi ada mahkota yang abadi. Umat Tuhan akan memperoleh pahala di surga. Apakah kita sudah lebih daripada orang-orang dunia? Tadi saya bilang, orang dunia bisa latihan mati-matian. Kita ini latihan enggak? Melatih diri enggak kita ini? Harus dilatih. Ya, Ibu Silvia, dilatih. Semua kita harus melatih diri. Latih puasa,
Semua bisa. Anak saya minta sekolah di UPH yang mahal begitu. Tapi setiap kali ada pernah saya mau bayar uang sekolah besok, Bu. Tiba-tiba ada saya bawa satu orang yang sudah lama tidak pernah memberi uang apapun sama saya. Karena dia mungkin dibohongin orang lain. Jadi tidak pernah ngasih apa-apa sama saya. Tapi hari itu saya satu mobil pas di persimpangan. Otak saya sebenarnya sedang mikirin uang sekolah anak saya. Sekitar 50 juta. Tapi tiba-tiba di persimpangan itu, masih di dalam taksi apa Grab itu, dikrosok. Saya pura-pura nggak lihat lah, ya nggak? Kalau nggak mungkin kita liatin, pura-pura nggak lihat. Dia keluarin amplop, Ibu Gembala, nggak ada pembicaraan. Dia hanya tanya, si Abraham sekolah di mana, bagaimana sekolahnya, sudah bayar belum? Saya bilang belum. Tadinya uang ini mau dia kasih ke orang lain, bayar uang sekolah orang. Dan saya tidak minta loh. Tidak minta, tidak ini. Dia bilang, ini rezeki anakmu. Ini buat uang sekolah dia. Saya menangis sama Tuhan. Kalau kau benar, rezekimu gak akan ketukar. Amin. Amin. Jadi gak usah iri-iri sama orang. Amin. Amin. Gak usah iri. Gak usah upayakan supaya si A tidak mendapat perhatian, supaya jelek kerjaannya, supaya jelek ininya. Gak usah. Sibuklah dirimu, fokus memperbaiki diri, bagaimana mengubah karakter yang buruk menjadi baik. Amin. Tuhan itu tidak buta. Aku diomongin kayak apapun, diceritain, disalahkan, di ini, takkan pernah counter saya. Apalagi ini misalnya donatur, takkan. Saya tidak akan pernah menjual harga diri saya sebagai gembala untuk uang. Karena Tuhan adalah sumber berkat saya. Saya tinggal benar. Amin. Dan itu luar biasa. Amplop yang kresek-kresek itu. Saya nangis. Rezeki nggak tertukar. Ada orang yang udah pintar ngebohongin. Begini-begini tuh ibu gembala, begini-begini. Sehingga dia nggak pernah ngasih uang sama saya. Saat anakku butuh, Tuhan menggerakkan untuk bayar uang sekolah anak saya waktu itu. Nah, nomor 3. Terakhir nih. Di 1 Korintus 9 ayat 26 sampai 27 tadi. Hidup harus melatih tubuh. Nah, ini penting banget. Paulus menggambarkan dirinya sebagai pelari dan petinju. Tadi awalnya olahraga orang Ismian ini, orang Yunani ini adalah lari yang dipertandingkan. Tapi kemudian ditambah lagi olahraga tinju. Ya, kenapa tinju ini? Tinju ini dia harus berlatih terus kan? Maaf ya, saya ini seperti petinju. Karena udah dilatih sama Pak Gembala. Dia kalau terlalu berani-berani dia sama saya mana tangan kananmu yang saya pelintir. Tangan kanan dia akan buka. Saya pikir kalau dia berani main kasar sama saya juga harus punya ilmu. Enggak kok, enggak gitu. Itu cuma bercanda. Ya. Petinju pertama dia harus apa? Berlatih. Dia berlatih tinju, tapi dia harus berlari kan? Karena apa? Melatih nafas. Berarti bobot badan seorang petinju boleh kegemukan nggak? Harus ada ukurannya. Jadi diet. Nah, kita secara roh kalau fokus kita harus diet. Diet nonton sinetron, diet baca-baca yang tidak baik, diet sama tetangga, diet. Ya, kalau kita terlalu giat dengan game-game, diet, hilangkan sedikit demi sedikit sampai benar-benar engkau tidak terikat dengan apapun itu, sehingga kau bisa fokus. Nah, aku beberapa kali dikirim dari YouTube tuh TikTok tuh ya, tentang, saya suka membaca tuh Cristiano Ronaldo, pemain bola yang kaya raya yang terkenal itu. Dulu ibunya orang miskin, mereka tidak punya rumah, makanya sampai hari ini dia melihara ibunya di rumahnya.
Ibunya berjuang, dia bilang sampai ibunya nggak makan demi anaknya ini makan, lalu dikasih ke sepak bola. Saya suka, jadi saya suka nonton dia karena dia sangat menghormati, mencintai ibunya. Tapi kalau kita lihat ibunya bagaimana berjuang untuk Cristiano Ronaldo. Aduh, luar biasa ibunya. Lalu orang-orang bilang, tanya sama si Cristiano Ronaldo, kok kamu lebih memilih ibumu daripada istri-istrimu? Kan beberapa kali dia dengan perempuan tapi nggak nikah-nikah kan. Karena kalau tanpa ibuku saya tidak bisa. Dialah yang mengosongkan perutnya demi ngasih aku makan, demi membeli aku sepatu untuk bisa main bola. Sangat miskin dan susah ibu-ibu yang ada ini. Kamu harus berkorban untuk anak-anakmu supaya anak-anakmu mengasihimu, menghormatimu, berhasil, tidak melupakan. Orang tua yang tidak mau berkorban, jangan heran kalau anakmu nanti pada durhaka. Saya nggak mendoakan, tapi memang begitu. Itu si Cristiano Ronaldo sampai hari ini tetap sayang. Paulus menggambarkan dirinya sebagai pelari dan petinju. Tapi ia menyatakan bahwa berlari harus ada tujuan. Dan petinju tidak boleh sembarang bertinju. Boleh nggak petinju? Saya pernah tanya, ada Ishak, tahu kan kalian Ishak, seorang rival daripada Elias Pikal, petinju. Lagi ikut judo dia. Itu dia setiap pagi ada jamnya, jam makan, olahraga, tidur. Kalau pulang dari rumah kami, oh aku harus pulang, aku harus tidur. Dia WA si mitra ini, sayang, ini udah jam segini aku harus tidur, nanti masa ototku. Ternyata masa otot itu juga dihitung dari jam tidur. Pembentukannya, makanannya dia nggak bakalan. Kami bawa makanan dari Bali, dari Medan, dari mana. Aduh sorry kak, aku nggak bisa makan kak, karena udah dihitung kaloriku sekian, makanku sekian. Luar biasa. Dia berendam air panas dan air dingin loh. Kolam renang, aku juga baru tahu dari dia. Jadi dia punya kolam untuk air panas dan air dingin. Katanya air dingin ini paling bagus merangsang otot. Jadi petinju itu harus diet. Nggak bisa tiba-tiba lihat mie ayam di depan. Nggak bisa. Kalau lo mau memenangkan, ada makanan. Ya, kalau makan mie ayamnya segitiga punya ibu Esther sih nggak apa-apa. Bergizi dia. Yang lain-lain ada banyak pelaris, bisa mencret dia kan. Makanya waktu itu ketika terjadi olahraga SEA Games ya di Jakarta ya. Kalau kalian lihat ada atlet dari Jepang jelalatan pergi main-main di Little Tokyo Blok M. Itu ditangkap, langsung dihukum, didiskualifikasi, dikembalikan oleh negaranya. Gak ikut lagi, padahal dia atlet hebat. Gak boleh tidur, itu harus betul-betul Jadi atlet-atlet itu kalau cerita, kalau saya baca kan ada di sini sekolah olahraga Ragunan ya. Tahu nggak sekolah atlet di Ragunan? Ceritanya orang itu yang sudah kalau udah lewat masanya, mereka cerita bagaimana mereka gelap-gelap kabur ya dari belakang, dari apa udah diawasi. Mereka udah atur sampai sogok penjaga kadang supaya mereka bisa keluar. Atlet-atlet Cina dari umur, nah saya tanya nih, kemarin gak usah atlet dulu, si Ara ini kan saya bilang, kakaknya Dika ada polisi. Jadi anaknya kebetulan lahir 1 tahun di bawahnya Ara itu. Dia bilang, aku mau sekolahkan di akademi polisi, dia bilang gitu. Terus saya bilang, saya juga, boleh nggak? Umurmu sekarang berapa? Karena dia salah satu guru pengajar penentu tes lulusnya akabri itu. Jadi, oh iya, saya masih 16 tahun lagi, saya hitung waktunya. Berarti kamu masih sempat dong sama si Ara ini. Oh masih sempat, siapkan aja. Dari umur berapa saya siapkan? Dari sekarang ini Bu. Mulai latih, makannya, olahraganya, lari. Ibu harus, jangan dimanjakan. Ibu bawa keliling lari. Kalau ibu mau, dari sekarang. Saya lihat tuh badannya si Ara itu bagus. Saya kepengen anak Tuhan ada yang menjadi Kapolri. Ya namanya juga cita-cita, ya kan? Ini bukan angan-angan, karena apa? Nanti saya terapkan. Kalau hanya ngomong sama Kapolri tapi tidak dikasih susu,
dikasih singkong aja terus tiap hari ya nggak bakalan jadilah. Pendeklah dia, konteklah dia, ya kan, inusan terus gitu. Nah jadi makanya saya beli susu yang terbaik, saya beli vitamin buat anak saya nih. Saya lihat tumbuhnya nih sudah, saya lihat agak tinggi ruasnya ya, dari segi. Saya lihat juga cerdas anaknya, walaupun masih agak telat ngomong, tapi kecerdasannya saya lihat luar biasa. Dia itu bisa loh duduk di mobil tapi dia perhatiin semua. Dia tahu, dia taruh di mana misalnya handphone saya. Dia bisa amati nih handphone saya. Dia ambil, mama ini handphone mama. Saya lihat sepatunya nanti di mana. Arah di mana sepatumu? Dia mikir sekali. Dia tarik tangan saya di sana. Dia bisa tunjukkan. Ya ini entahlah karena saya cinta banget sama anak saya, jadi ada saya memperhatikan seperti itu, ada latihan. Jadi kita itu harus diet. Amin. Nah, diet kita secara roh adalah apa? Puasa. Orang dunia aja untuk dapat mahkota dunia yang pasti panas, busuk, hilang, ditinggal, gak bisa bawa, itu pasti apa ya? Kau tinggalkan gak bisa membawa kekekalan. Puasalah. Puasa ya, Ibu Sylvia ya. Tanpa puasa kamu gak bisa lepas. Puasa ya, Cok. Nggak, jadi jangan kalian gini, jangan bolak-balik kembali kepada masalah. Nanti akhirnya kecewa sama Tuhan. Kok masalah saya nggak tertolong? Itu. Padahal udah dikasih tahu jalannya nggak dijalani. Amin. Abednego juga ya, mau dapat pacar hebat nggak? Ya, pasangan yang hebat, jangan pasangan yang mendukakan orang tua. Jangan pasangan yang ingin menjambak Ibu Susi, ya janganlah. Jangan sampai pacarmu nanti berani tinju gini sama Pak Philip. Ada loh, Patricia kalau nggak tobat sama mertuanya, oh dia bisa begini dia. Ya jangan sampai. Ya carilah pasangan yang sepadan. Sepadan itu dapatnya dari mana? Ya doamu. Doa puasa, keluarga juga. Ayah ibu juga. Saya itu doa puasa. Tuhan kasihlah anak saya mantu yang betul-betul daripada Engkau. Iblis menyodorkan itu, makanya ini adalah gelanggang pertandingan. Gak boleh kita main iya-iya aja. Oh cantik ini, muslim pun jadilah. Gak boleh, kasihan juga keluarga yang muslim, ya kan? Kecuali orang itu rela datang kepada Tuhan. Tapi janganlah karena kita paksa jadi mantu kita, yang penting harus supaya masuk Kristen, supaya masuk. Jangan, kasihan. Ya. Kalau ada mantu, anak kita bawa calon mantu yang beda agama, kasih tahu. Janganlah nak, kasihan keluarganya juga nanti terluka. Kecuali dirinya sendiri, bukan karena pernikahan ya. Bukan karena mau menikah. Kecuali dirinya sendiri yang dengan rela, bukan karena paksaan kita. Dia memang mau memilih Yesus Kristus sebagai Tuhannya. Karena kalau karena dipaksa pernikahan, bentar juga dia balik. Saya lihat tuh ada artis entah siapa ini, nikah sama orang Batak, ya, masuk Kristen. Papanya meninggal, iya dia balik lagi naik haji. Dia minta lagi uang dari anak-anaknya untuk bayar dia naik haji. Wah mengerikan ya. Lebih baiklah carilah yang sepadan. Yang sepadan itu di mana? Di Taman Eden itu apa? Hadirat Tuhan. Di kelompok orang percaya. Jangan cari di klub malam. Itu apa itu, neraka, ya, neraka itu. Carilah kalau mau yang berhati Tuhan. Jadi itulah singkatan daripada memenangkan. Saudara menang. Ya, latih emosi. Latih. Nah, ini juga Ara juga harus latih emosinya. Pengendalian diri. Latih karakter. Karakter yang baik itu dilatih. Cara berbicara kepada orang. Ada orang nih ngomong gini nih. Kalau kau kayak gitu-gitu terus, takkan berhasil lah kamu. Kalau kamu gak berubah-berubah, takkan berhasil. Jangan begitu. Wah, kalau mau berhasil, coba kita rombak ya.
kita rubah cara kerja kita, cara ini kita. Oh enak, nggak terluka orang. Jadi kalau dengar kata-kata kita, orang pun padahal maksud kita baik, udah langsung terluka orang, dia bagaimanapun dia udah nggak mendengar itu. Sakit, yang terasa sakitnya. Iblis ini begitu, menipu perasaan manusia. Maka kita ini harus melatih diri dalam berkata-kata, melatih diri dalam emosional kita, melatih diri dari cara makan kita, cara minum kita. Ya, ada satu lagi ya, kita nggak boleh tipis kuping. Mendengar si A cerita sama kita, langsung kita percayai. Harus ditanya dua belah pihak, harus benar-benar diperhadapkan. Maka jangan suka bermitnah, jangan suka langsung menghakimi. Kalau kita suka menghakimi, pemitnah akan banyak, pembohong akan banyak. Kalau kayak saya nggak bakalan bisa kalian fitnah-fitnah. Lebih baik kalian sakit hati sama saya. Karena kalau kalian ngomong, Bu, jangan ngomong ya, si Christine yang bilang. Oh nggak bisa, saya pasti tanya si Christine. Saya orangnya begitu. Saya nggak mau menyimpan dosa saudara seumur hidup di dalam hati saya. Datang si Susi misalnya, Bu, ini sama ibu doang, rahasia sama ibu doang. Ibu Patricia itu kan begini misalnya. Tapi ibu jangan ngomong ya. Itu malah peluang iblis. Saya nggak mungkin, saya pasti tanya ibu Patricia atau si Patricia yang ngomong. Ya, Bu, ini karena ibu gembala aja nih, bukan tahu saya lah. Saya nggak mungkin lah. Ini sama ibu. Ini loh, si Chelsea itu begini loh Bu. Karena si Chelsea ketawa jadi saya ngomong lagi. Si Chelsea begini, panjang kakinya. Emang panjang kakinya tuh. Misalnya ini. Tapi ibu jangan bilang ya, dia nanti tersinggung. Biar tersinggung. Harus disampaikan. Tapi cara menyampaikannya, jangan ditambahin, jangan dikurangi. Ini yang penting. Oh, saya nggak bisa kayak gitu, saya tutup. Tapi ditambah-tambahin, ini juga bahaya. Maka semua harus ada ukuran. Jadi meninju itu dia ukur nih. Ini paling enak nih telak kemana? Paling enak ninju kemana? Ginjal. Ke hidung, langsung berdarah, langsung dia sesak napas. Iyalah, kalau ninju ya kan. Kalau cuma perut masih, kalau petinju mah ya kayak Bruce Lee, tahan jadi six pack dia. Tapi kalau ke hidung mau ditahan kayak apa? Berdarah, sesak napas. Tapi jangan ditiru nanti seperti itu ya. Ini petinju. Kalau saudara bukan petinju, jangan coba-coba tinju itu. Biarpun suami saudara galak, jangan tinju hidungnya ya. Aduh, saya cabut deh perkataan saya. Nanti takutnya ada ibu-ibu nih. Ah, ibu gembala kasih tahu nih suami saya bandel nih. Saya tinju aja hidungnya. Biar pesek hidungnya, kalau kau tinju pasti berdarah. Apalagi mancung. Jadi jangan tinju-tinju. Oke, saya ulang sekali lagi. Udah jam 10:30. Khotbah saya sudah berakhir. Jadi, apa saja yang harus dilakukan ketika kita mau hidup berfokus pada tujuan Tuhan? Pertama, hidup sebagai suatu gelanggang pertandingan. Ngomong tuh, semua bilang. Hidup sebagai suatu gelanggang pertandingan. Oh, ini bertanding. Bertanding bukan untuk mengalahkan orang, tapi mengalahkan apa? Ego. Yang pertama adalah egomu. Baru kedua setan. Setan kau kalahkan, egomu nggak kau kalahkan, hancur pasti ya. Kalahkan ego. Jadi lawan yang paling hebat di dunia ini adalah ego sendiri, diri sendiri. Ya. Nomor 2, hidup harus menguasai dirinya dalam segala hal. Coba semua ngomong. Hidup harus menguasai dirinya dalam segala hal. Ini laki-laki pada lemas nih, nggak cocok kali kok banyak ya. 1, 2. Ya, hidup harus menguasai dirinya dalam segala hal. Saya ulang sekali lagi sampai semua mengucapkan. Hidup harus menguasai dirinya dalam segala hal. Nomor 3, hidup harus melatih tubuh. Hidup harus melatih tubuh. Oke, 3 hal itu. Rencanakanlah tiap hari untuk melatih tubuh agar kita terus bertumbuh dan hidup
berfokus pada tujuan. Minggu depan saudara siap-siap khotbah tentang bagaimana manusia sudah dari awal kandungan ditentukan Tuhan menjadi pemenang. Kita harus menang atas ego kita, kita harus menang atas atas setan-setan. Amin. Atas godaan. Yang pertama apa? Ego. Yang kedua, iblis atau setan-setan atau roh-roh jahat. Tuhan Yesus memberkati. Pemain musik dan semua, mari tepuk tangan dulu. Iya, nanti hari Minggu, bukan sekarang. Hari Minggu ajak orang yang lebih banyak. Ini bagus banget 5C yang kami ajar, dan tidak semua 1 per minggu. Ya, 1 per seminggu itu dulu diperdalam 1 atau 2. Ya. Oh, ini nih 5C, cause, calling, challenge, competence, dan connection. Nah, ini luar biasa nanti. Saudara akan melihat bagaimana manusia ditentukan jadi pemenang. Ya. Ini adalah program dari pusat, namanya SOM 200, baru ada BES 300. Oke. Lebih dari pemenang, bisa nggak? Saya lupa tadi. Tunggu ya lagunya sebentar. Saya undang berdiri semuanya. Sambil gerakkan badan supaya tidak ada yang ngantuk. Ayo. Bahwa Engkau telah menentukan kami menjadi pemenang. Dan kami hari ini akan fokus
kehidupan, piala yang kau sediakan, yaitu hidup kekal bersama dengan Tuhan di Yerusalem yang baru. Terima kasih untuk firman. Tuliskan dan ukirkan di setiap hati jemaat. Dan kami berdoa Tuhan, supaya minggu depan jemaat lebih banyak lagi dibangun. Setiap kami akan bersungguh-sungguh mengajak orang lain datang, dan gereja ini akan dipenuhi oleh jiwa-jiwa pemenang untuk memenangkan rumah tangga, memenangkan anak-anak, memenangkan jiwa-jiwa di luar. Hari ini aku percaya Tuhan, apapun masalah setiap jemaat, yang sakit kau sembuhkan, batinnya atau tubuhnya, oleh bilur-bilur Yesus yang berdarah, sembuh semua sakit. Sembuhkan Tuhan, terjadi penyembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Semua sakit disembuhkan. Yang bergumul Tuhan, anak-anak ini sudah pada naik kelas, Tuhan, untuk masuk ke kelas yang baru, tingkat yang baru. Tuhan yang menolong para orang tua supaya ada keuangan yang cukup untuk membayar uang sekolah. Kau berikan sekolah-sekolah favorit bagi anak-anak kami yang mau masuk TK, masuk SD, masuk SMP, masuk SMA dan perguruan tinggi. Tuhan tolong supaya anak-anak kami semua bisa kuliah. Tidak ada yang tidak kuliah. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati semua program gereja ini. Rencana raker Tuhan atur supaya dapat tanggal yang tepat. Kami akan raker. Kau sediakan segala biaya yang kami butuhkan. Terima kasih Bapak. Hari ini apapun persoalan kami, bila ada rumah tangga yang sedang goncang, Tuhan jamah. Pulihkan hati setiap suami kepada istri, hati istri kepada suami, hati orang tua kepada anak, hati anak kepada orang tua. Pulihkan. Kami mengikat semua roh perceraian, roh selingkuh, segala roh pertengkaran di dalam keluarga kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Tuhan gereja ini, pimpin, biar setiap kami betul-betul fokus kepada tujuan. Terima kasih Bapak. Yang rindu punya usaha, butuh modal, butuh tempat berdagang, Tuhan tolong, Tuhan buka jalan. Engkau buka jalan. Yang rindu punya rumah, Tuhan, Engkau lepaskan kami dari kutuk mengembara. Yang butuh mobil, kendaraan, motor, Tuhan buka jalan supaya setiap kami Tuhan mengalami pertolongan mujizat. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih kuserahkan dari awal, pertengahan sampai akhir. Kami akan memberikan persembahan kami masing-masing, supaya tidak ada yang tangan kosong. Semua menghargai rumah Tuhan. Dan seberapapun yang mereka beri dengan rasa hormat, rasa syukur. Dan Tuhan menggantikan setiap tangan-tangan yang memberi, kau berkati berlipat kali ganda. Terjadi pelipat ganda dalam hidup mereka. Tidak ada yang kelaparan, tidak ada kekurangan, tidak ada yang minta-minta, tidak ada yang mencuri ketika mereka lapar. Semua kau pelihara hidup mereka Tuhan. Terima kasih Bapak. Juga ada makanan dan minuman yang tersedia, Tuhan sucikan, kuduskan. Semua tangan-tangan yang sudah memasaknya juga kau berkati, supaya apa yang disediakan oleh kasih-Mu tidak ada yang bersungut-sungut, tidak menjadi pertentangan. Semua kami menikmati makanan yang ada, berkati pengecapan kami dan kami bersyukur. Dan tidak pernah habis keuangan di gereja ini untuk menyediakan makan minum dan semua operasional gereja. Tuhan buka tingkap-tingkap berkat-Mu. Kami panggil berkat dari timur, barat, utara dan selatan. Bahkan kekayaan orang Pasig saatnya diserahkan kepada gereja ini untuk dikelola gereja ini. Aku percaya gereja ini tidak akan pernah tutup, tapi bertumbuh pesat. Jemaat bertumbuh lagi, bertambah lagi. Orang-orang akan datang di gereja ini menjadi jemaat yang setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati Tuhan semua pekerja yang sudah setia melayani Tuhan. Usaha mereka kau berkati, rumah tangga mereka pun kau berkati. Apapun yang ada dalam hidup kami, lenyapkan penyakit kami, lenyapkan kelemahan kami, buat kami bersatu hati di dalam Tuhan. Biar kami juga boleh berkata seperti Paulus, bahwa kami harus memberitakan Injil. Celakalah kami jika kami tidak memberitakan Injil. Itu perkataan Paulus yang tidak lagi menghargai dirinya sendiri hanya untuk Injil.
Biarlah kami Tuhan menjadi penginjil-penginjil yang dahsyat. Terima kasih, berkati anak-anak teens, anak sekolah minggu, berkati PBI, berkati WBI, berkati ibadah setiap hari. Terima kasih Engkau hadir di tempat ini, Engkau berkati keuangan gereja ini, semua kebutuhan gereja ini Engkau akan beri tepat. Berkati orang-orang yang telah tergerak memberkati gereja ini. Terima kasih, berkati Tuhan GBI, CBM Church yang ada di SCBD. Tuhan tolong anak kami Tuhan, Pastor Dika dan Audrey untuk bisa menggembalakan sebaik-baiknya. Kirim donatur-donatur, keuangan gereja tidak kekurangan. Engkau beri tempat yang lebih luas. Biar pemilik SCBD Tuhan boleh memberi tempat kepada Dika dengan harga yang terjangkau. Tuhan sendiri yang menyediakan segala biaya yang dibutuhkan. Berkembang Tuhan. Dan kami juga boleh membuka cabang di Pondok Indah dan di seluruh ibu kota Tuhan, di seluruh ibu kota provinsi, kecamatan, kabupaten, berdiri GBI CBM Church Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengangkat tangan kami. Mari angkat tangan. Engkau sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Renungkan sebentar dan angkat tanganmu, ngomong kepada Tuhan. Kita harus melatih diri kita semua. Ngomong sama Tuhan, apa yang kau tangkap hari ini? Bahwa kau perlukan, kau fokus. Fokus kepada tujuan Tuhan. Jangan pedulikan apa kata orang, apa kata iklan, apa kata medsos. Tapi kau fokus, Tuhan, aku mau sampai dalam hidup yang kekal. Aku mau di bumi ini berbuah. Aku harus bisa mengalahkan egoku dan mengalahkan roh-roh jahat yang ada di dunia ini. Aku harus menjadi pemenang. Katakan itu kepada Tuhan. Ngomong bersama Tuhan. Jika engkau sudah berbicara kepada Tuhan, saya nyatakan, apapun yang keluar dari mulut, doa menyertai. Amin. Tuhan pencipta langit dan bumi, Bapa yang sumber segala kehidupan yang awal dan yang akhir, memberkati engkau ketika keluar dari tempat ini, menolongmu, menjagamu, memberi engkau berkat, mujizat, kasih karunia. Tuhan memberikan engkau damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran. Amin. Roh Kudus menuntunmu setiap hari, setiap saat sampai kepada tujuan. Berjumpa dengan Tuhan Yesus di awan-awan permai. Masuk ke dalam kerajaan kekal. Yang percaya katakan haleluya. Amin. 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 Tuhan Yesus memberkati.